Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Jingga dengan NIM 25401246240. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Cybersecurity dan saya merupakan member dari Cybersecurity Community. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert Aurelio Putra dengan NIM 25019777866. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Computer Science dan saya merupakan member dari Cyber Security Community. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hugo Chandri dengan NIM 25019970116. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Cybersecurity dan saya merupakan member dari Cybersecurity Community. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang Broken Access Control. Dari pengertian, dampak serangan, IDOR, skenario serangan, cara mencegah, dan juga ada latihan soalnya. Mari kita mulai. Untuk pertama-tama, kita harus mengerti apa itu Broken Access Control. Broken Access Control adalah kerentanan paling umum yang ditemukan selama pengujian penetrasi aplikasi web. Hal ini naik dari posisi ranking ke-5 ke 1 dalam daftar The 2021 OWASP, yaitu Open Web Application Security Project Foundations Top 10 Web Application Vulnerability List. Masalah ini terjadi ketika pengguna dalam bertindak di luar izin yang dimaksudkan. Ini biasanya mengarah pada unauthorized access, information disclosure, dan modification or destruction of data. Kerentanan ini muncul dari kode yang tidak aman atau implementasi mekanisme autentikasi dan otorisasi yang tidak aman. Lalu, apa sih dampak dari serangan Broken Access Control tersebut? Ada 3. Exposure to unauthorized content, privilege escalation, dan juga distributed denial of service. Oke, pertama, exposure to unauthorized content. Di sini, hacker dapat view, melihat, modify, mengubah, atau delete, menghapus data. Lanjut, privilege escalation. Ini berarti bahwa hacker dapat dengan mudah mencuri data users atau menyebarkan malicious payloads yang dapat merusak seluruh hosting ekosistem. Dan yang terakhir, distributed denial of service atau disingkat menjadi DDoS. Dengan ini, dan juga akses kebanyakan users account, attackers dapat deploy bots ke akun tersebut dan membuat crash pada sistem, sembari mengirimkan banyak permintaan. Selain itu, mereka menyebarkan malicious payloads yang membuat aplikasi tidak dapat diakses dan tidak bersedia untuk authorized users. IDOR atau yang biasa disebut Insecure Direct Object Reference merupakan sebuah celah keamanan atau vulnerability website yang ditandai dengan adanya sebuah parameter yang mengidentifikasikan suatu data, di mana parameter tersebut dapat dimanipulasi untuk mengakses data user yang seharusnya tidak bisa diakses oleh orang lain selain user tersebut. Contoh dari parameter itu adalah ID, account number, dan phone number. Penyebab terjadinya Insecure Direct Object Reference adalah kesalahan atau kekurangan implementasi hak kontrol akses yang baik. Akibat dari Insecure Direct Object Reference adalah yang pertama, hacker dapat memanfaatkan parameter untuk mengakses data-data yang sensitif. Yang kedua, mengambil alih informasi yang ada pada user seperti nama, alamat, histori transaksi, dan data penting lainnya. Yang ketiga, dapat mengganti, menghapus data sensitif user. Cara-cara untuk mencegah terjadinya IDOR. Yang pertama adalah menerapkan akses kontrol yang kuat untuk data-data yang sensitif.
seperti nomor yang dihash secara acak atau kunci yang tidak berurut agar tidak dapat ditebak. Yang kedua adalah memeriksa otorisasi user setiap kali sebelum mengeluarkan data ke user saat diminta. Yang terakhir adalah menggunakan hashing dan salt untuk mapping terhadap objek data. Ini merupakan sebuah contoh dari kelemahan IDOR yang dimulai dengan website memakai parameter ID pada GET request untuk menampilkan data mengenai user yang terkait. Kelemahan broken access control itu muncul jika dengan mengubah parameter tersebut, kita dapat mengakses user yang seharusnya tidak bisa diakses oleh user lain. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu contoh skenario broken access control. Contoh yang pertama adalah insecure ID. Skenario ini merupakan skenario IDOR seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua adalah directory transversal. Pada saat sebuah website menerima file name sebagai sebuah parameter, seperti contoh yang ada di gambar, penyerang dapat memanfaatkan kelemahan broken access control untuk mengakses directory yang tidak seharusnya diakses. Penyerangan ini berkemungkinan untuk mengakses root directory dan mengakses semua file yang ada pada server. Skenario ketiga adalah metadata manipulation. Website itu mempunyai beberapa data yang disimpan di browser atau client side. Tujuan untuk disimpannya untuk mempercepat loading atau menjaga tetap terotorisasi pada saat user ingin mengakses website itu kembali. Broken access control dapat terjadi bila attacker memanipulasi atau mengubah metadata seperti JavaScript Web Token, cookie, dan token-token lainnya, dan berhasil masuk sebagai user lain atau bahkan admin. CORS atau kepanjangannya Cross Origin Resource Sharing adalah salah satu mekanisme pada browser yang memungkinkan pengontrolan akses ke data atau sumber yang berada di luar dari domain. Konfigurasi cross-origin resource sharing yang tidak baik dapat mengakibatkan broken access control yang bisa memperbolehkan API untuk diakses oleh user yang tidak seharusnya dan tidak terotorisasi atau dipercaya. Jadi kita masuk ke cara mencegah broken access control. Pertama itu yaitu deny by default. Yaitu memblokir semua trafik masuk dan keluar yang belum secara tegas diizinkan oleh kebijakan firewall. Itu maksudnya apa? Jadi misalnya kita buat website itu kan menggunakan port 80. Jadi data atau trafik hanya boleh masuk melalui port 80, tidak boleh melalui port lain. Selanjutnya adalah access control yang sama di seluruh aplikasi. Jadi jika kita membuat mekanisme access control, diusahakan buat satu dan terapkan ke seluruh aplikasi. Dan selanjutnya itu ya melimit APS dan controller. Kenapa? Karena biasanya Black Hat menggunakan celah-celah APS dan controller untuk serangan otomatis seperti botnet dan sebagainya. Jadi kita tuh melimit rate APS dan controller untuk mengurangi bahaya dari serangan tersebut. Kita next. Ke menegakkan record ownership. Jadi record ownership itu adalah memerlukan kontrol akses yang menggantikan setiap record dengan ID pengguna akun yang melakukan tugas gitu. Daripada alih-alih mengizinkan pengguna mengakses, memodifikasi, memperbarui atau menghapus catatan apapun. Dan selanjutnya yaitu disable web server directory listing. Jadi itu kita memaktifkan web server directory listing dan pastikan metadata file dan level cadangan tidak ada dalam web. Jika tidak dimatikan, maka para Black Hat bisa melihat isi-isi file yang ada di server. Ini biasa sering pada web server gitu. Selanjutnya, constant testing dan auditing. Jadi itu kita selalu mencoba untuk menembus keamanan aplikasi kita sendiri, selalu ngecek code. Jadi misalnya jika ada celah, bisa langsung kita patch daripada kena hack. Dan selanjutnya kita menggunakan konsep least privilege, yaitu memberikan minimal akses kepada seseorang dengan waktu yang terbatas. Misalnya tuh ada pegawai yang hanya cuma kerjanya cek email, maka kita
memberikan akses hanya ya mengecek email saja, tidak perlu yang lain gitu. Dan yang terakhir yaitu log access control failure. Kita tuh membuat log file, jadi jika terjadi broken access control, jadi kita tahu apa yang salah, apa yang kena, dan bisa jadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Jadi aku akan berikan kalian 10 detik untuk berpikir, dan setelah itu akan aku kasih tahu jawabannya. Yang pertama adalah, salah satu pencegahan untuk menghindar serangan indoor adalah jawabannya adalah A. Menggunakan hashing dan salt. Selanjutnya, akibat dari adanya kelemahan indoor adalah jawabannya adalah C. Semua jawaban benar. Mengambil alih informasi yang ada pada user benar. Mengganti menghapus data sensitif user juga benar. Selanjutnya, dampak dari broken access control adalah jawabannya adalah C. PC bisa terkena DDoS. Distribute Denial of Service kepanjangannya. Lanjut ke nomor 4. Apa itu broken access control? Jawabannya adalah A. Pengguna yang bertindak di luar izin yang diberikan. Akan masuk ke pertanyaan terakhir. Salah satu metadata yang dapat dimanipulasi yang menyebabkan broken access control adalah jawabannya adalah B. Cookies. Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk membuat presentasi dan video penjelasan mengenai broken access control. Sekian dari video presentasi penjelasan mengenai broken access control. Kami ucapkan terima kasih.